Om Swastiastu. Kita ketemu lagi di acara review mobil SJ57. Kali ini kita akan membahas review dari Nissan Evalia tipe XV 2012. Nah, Evalia ini untuk di Indonesia salah satu mobil yang pasarannya kurang diminati ya. Jadi harga baru dengan second itu jauh jebloknya. Nah, tapi apa sih yang menyebabkan seperti itu? Kita akan coba cari tahu apa kelebihan dan apa kekurangan dari Nissan Evalia XV ini. Mulai dari untuk masker, bodi depan, penampakan dari Evalia XV ini cukup eksklusif ya. Jadi dia kesan mewahnya dapat banget, persis sama seperti seri Serena ya. Untuk bodi belakang ini hampir nggak nyambung menurut saya ya dengan bodi depan. Jadi bodi depan itu kesannya mewah banget, tapi belakangnya dia standar banget ya, kayak van-van lain yang ada di Indonesia, kayak Luxio atau EPV ya. Jadi kesan mewahnya menurut saya belum dapat. Ya, bagian mesin dari Evalia XV 2012 manual. Jadi mesin ini posisinya di depan ya. Mesin ini mesin jenis tipe HR15 dengan penggerak depan, persis sama yang ada di Nissan Juke. Ini bedanya Evalia dan juga kelebihan Evalia karena mesin ditaruh di kap depan, jadi bukan di bawah jok seperti mobil sejenis yang ada di Indonesia. Jadi perbedaannya itu membuat kenyamanan kekedapan suara di dalam ya lebih enak, dan juga jok depan itu pas kita duduk nggak terlalu panas lah, jadi enak dia posisi mesin sudah di depan. Untuk jenis mobil Evalia ini sebenarnya sudah diproduksi, malah laku keras itu di luar, malah bukan di Indonesia yang laku keras. Di luar itu di Eropa seperti di Inggris dipakai taksi dia. Kemudian untuk versi Mitsubishi dan Chevrolet-nya pun ada. Jadi sebenarnya untuk van sih nggak, di Indonesia saya nggak ngerti Nissan Evalia ini harganya bisa unlock sekali, tapi sebenarnya dengan kualitas yang dimiliki sih nggak begitu jelek ya. Apalagi ada pesaingnya antara yang ada di pasar Indonesia seperti APV, Grand Max, Luxio, Evalia masih ada di atasnya sih menurut saya. Jadi untuk mesin, untuk model dan juga cabin di dalam itu cukup luas ya, malah lebih luas dari model-model van sejenis. Kita nggak membandingkan mesinnya ini dengan, atau kelasnya mobil ini dengan Mobilio, Avanza atau Expander ya, karena bukan mobil sejenis. Ini mobil van jenisnya. Fungsinya lebih cocok untuk berdagang atau punya travel atau bisnis ya. Meskipun untuk keluarga atau ngangkut ibu-ibu arisan segang pun bisa dia masuk. Cuman fungsinya yang utama adalah untuk travel atau bisnis ya. Yang saya jual selama ini yang banyak laku ya model tipe Nissan Evalia seperti ini, dan fungsinya juga di Bali dia untuk kendaraan bisnis, dia untuk pariwisata, travel, ataupun untuk dagang seperti itu ya, yang perlu mobil yang perlu mobilitas dan perlu ruang yang banyak, yang besar di dalamnya. Nah, ini dia untuk cabinnya Evalia XV 2012 ya.
Ciri khasnya kabin mobil-mobil seperti ini jenis van ini ya, sederhana banget. Pasti dengan transmisinya rata-rata posisinya agak di atas, bukan seperti biasanya ada di bawah di sini ya. Handrem dibuat di sini agak menyamping, jadi jarak di tengah ini lumayan lebar sih, bisa ditaruh barang. Ini ada bisa untuk tempat minuman ya, 2 botol minuman. Ini ada laci untuk mungkin untuk perokok. Kemudian ini ada colokan rokoknya, mungkin yang colokannya udah hilang dia. Nah, ini ada saklar juga di sini. Saklar ini kayaknya untuk tambahan lampu variasi di depan ya. Kemudian kita naik ke tuas Porseneling transmisi manual di sini. Untuk AC masih menggunakan manual, tombol manual. Yang ini untuk seperti biasa pengaturan arah angin AC ya, ada untuk ke depan, ke kepala, ke kaki, ada yang ke kepala aja, ada yang untuk ke kaki aja. Kalau pilihan saya sih, saya lebih senang yang ke arah ke depan. Kemudian untuk tombol tengah ini ada tombol pengaturan volume AC. Jadi ada 4 volume AC ya, yang paling kencang 4 sih. Untuk kondisi normal sih sepertinya 1 atau 2 ini udah cukup dingin sih, udah cukup kencang banget. Kalau 4 mungkin sekalian masuk angin ya. Kemudian ini ada tombol fitur suhu AC ya, semakin ke sini ke kanan ini semakin suhunya semakin dingin. Kemudian untuk head unitnya ini sepertinya udah pernah diganti. Jadi yang sekarang yang ada di mobil ini pakainya Pioneer. Ini kayaknya nih kalau dinyalakan mobil mungkin bisa kebuka dia, ini arahnya ada TV-nya. Kelebihan XV ini ya ada salah satunya di cabin ada fitur monitor di atas ya. Monitor di atas ini, jadi kalau kita putar DVD di depan layarnya jadi bisa nyala ke sini dia untuk gambarnya. Oke. Ini juga ada lampu-lampunya untuk penerangan di belakang ya saat kondisi gelap. Balik ke cabin, fiturnya seperti ini ya, minivan-nya seperti ini jenisnya. Jadi fitur-fiturnya standar, cuman untuk di Evalia itu bagusnya dia, kelebihannya banyak, terdapat laci-laci tempat taruh barang. Di sini juga ada laci rahasianya juga nih. Nah, jadi nggak kelihatan ya. Kemudian untuk di pintu, di samping-samping dilengkapi juga dengan kotak kecil ya, cuman untuk taruh minum nggak bisa, minumnya ditaruh di sebelah ini. Jadi kedua sisi dia pakai. Kemudian untuk airbag pengaman sudah pakai di kemudi aja ya, untuk di sebelah belum ada. Untuk sisi kemudi jadi standar aja, di depannya pakai power window ya, tombol power window cuman 2, jadi untuk kaca kanan kiri depan. Yang belakang Evalia tuh jadi nggak ada kacanya bisa dibuka, dia pakai jendela kecil aja untuk yang di belakang. Untuk yang lain fiturnya seperti ini, ada tombol retract spion ini sebelah sini ya, untuk naik turun spion kanan kiri. Kemudian
Untuk kunci dia pakai keyless, nanti saya akan tunjukkan kunci keylessnya. Untuk di setir ada dua option, yaitu untuk lampu kanan dan untuk kiri untuk wiper untuk kaca. Nah, ini kita coba di pintu belakang. Pintunya sliding door. Jadi untuk di belakang itu udah pakai pegangan tangan ini ya untuk naik, jadi memudahkan kita untuk naik. Untuk tadi yang saya katakan, nah, fiturnya ini kaca belakang Evalia seperti ini dia, jadi nggak bisa dibuka power window, pakainya cuman sliding seperti ini dia, jendela manual. Nggak tahu kenapa dibuat seperti ini, apa desainnya lupa atau gimana desainernya, juga nggak tahu. Ini interior di dalam. Selain handle pintu belakang untuk memudahkan naik, juga untuk pegangan di dalam ya, juga sudah Evalia sudah dilengkapi dengan pengaman seat belt di semua sisinya. Kita lihat termasuk yang di belakang juga sudah ada. Udah ada semua seat belt. Kemudian kelebihan yang lain dari Evalia XV, jadi di bagian belakang itu sudah terdapat AC ya. AC pun setelan manual digital, bukan digital ya, setelan manualnya ini sampai 3 ya. Jadi lumayan cepat sih dinginnya untuk penumpang di belakang ya. Ini kita ambil gambarnya dari belakang. Nah, jadi seperti ini dia penampakannya. Cabinnya juga jok yang paling belakang pun juga cukup lebar. Dan ini pun bisa dilipat kalau misalkan membawa barang banyak, atau kita sekalian punya mobil multifungsi, bisa keluarga, bisa dipakai bisnis atau dagang seperti sembako, bisnis bunga atau lain-lain. Nih fungsinya banyak banget, ini bisa ditutup jadi dia luas. Nah, untuk kunci Evalia XV 2012 ini udah dilengkapi dengan kunci sensor ya. Jadi canggih juga sih dia, model minivan seperti ini udah pakai sensor kunci. Nah, ini tinggal taruh di sini. Kita coba hidupkan. Jadi nggak perlu nyolokin kunci lagi dia. Posisinya tinggal taruh di sini aja. Meskipun kunci manual, untuk cadangan pun sudah ada juga. Sip. Kita nyalakan AC dulu, guys. Nah, nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu test drive ya. Kita cek untuk kelebihan mobil Evalia XV ini apa sih dengan pesaing-pesaingnya. Test drive Nissan Evalia. Kalau dari suspensi di jalan seperti ini, lihatin jalannya Bang. Jalannya cukup rusak. Jadi salah satu kelebihan Evalia yaitu di kaki-kakinya ya. Kesan mewahnya dapat banget. Jadi dia sangat-sangat soft. Suspensi enak, kaki-kaki semua, depan belakang. Kita mulai dari jalan yang rusak ya. Di jalan parah sebenarnya, jalan kampung. Tuh lihat, untuk suspensi enak banget.
Jadi baru nemu satu nih keuntungannya, kelebihannya Nissan Evalia. Jadi video ini pun saya ambil di bulan April ya sekarang Mang ya. Tanggal berapa ini? Tanggal 8 ya. Ini masih suasananya suasana COVID-19. Ya kita harus waspada juga sih. Siapkan masker. Jangan dulu bepergian jauh-jauh. Kemudian sering-sering cuci tangan supaya tetap sehat ya. Untuk teman-teman sobat SJ57, jaga kesehatan. Semoga musibah ini juga cepat berlalu dan ekonomi kita bisa lancar lagi. Ini sekalian kita coba nih jalan yang seperti ini. Tadi kelebihannya udah satu ya. Jadi Evalia tuh punya kelebihan di suspensi kaki-kaki yang nyaman. Untuk cabinnya pun kesannya luas dan dia banyak tempat fitur-fitur seperti tempat taruh-taruh barang atau buku seperti ini ya. Ada tempat gelasnya di samping juga. Untuk kondisi saat ini kelebihan kedua sih menurut saya, Evalia itu punya untuk harga yang tidak terlalu mahal. Jadi untuk Evalia 2012, 13, 14 itu harga sudah 100 jutaan lah. Jadi nggak terlalu mahal, sangat jauh dengan bandrol barunya di atas 200 jutaan. Jadi fungsinya juga dapat untuk bagi rekan-rekan yang pengen coba bisnis baru mungkin di kondisi saat ini, untuk alat medis, untuk makanan ya, untuk sembako. Mungkin kendaraan Evalia seperti ini sangat cocok dipakai karena cabinnya dia untuk bagian belakangnya juga luas ruangannya. Dulu mobil Evalia ini cukup laku saya pasarkan, saya jual karena banyak teman-teman di pariwisata, di travel yang pakai untuk bisnis pariwisata karena nyaman dan getarannya itu ini ya, getarannya sangat minim karena suspensinya empuk dia. Untuk putaran ini juga enak ya, putaran setir ya, putarannya maksimal, jadi enak dia untuk nikung sekian derajat itu masih enak lah. Kemudian untuk power steeringnya juga ringan, jauh lebih ringan dari X-Over itu, karena X-Over agak ini ya, kayak chip agak berat dia. Grand Vitara itu berat, tapi ini cukup ringan. Kemudian kelebihannya untuk tampilan view depan, kacanya cukup lebar, jadi memudahkan kita untuk melihat sekeliling. Nah ini kekurangannya mungkin yang bisa kita dapat dari standarnya cabin ya, bentuknya yang seperti ini mungkin gak jauh beda dari Grand Max atau Luxio. Untuk tarikan juga nggak spontan banget ya, ciri khas mobil van lah, jadi nggak bisa dipakai kencang-kencangan ya, nggak bisa. Ya standar ya seperti ini, mobil santai. Untuk bensin pun dia karena cc-nya 1500 dan mobil muatan, mobil angkutan, kalau dibandingin dengan mobil lain sekelas Avanza sih orang akan bilang ini lebih boros. Tapi karena fungsi aja, sebenarnya fungsinya beda dia. Ini fungsi untuk mobil penumpang atau angkutan ya. Dan juga bobot mobilnya ini jauh lebih besar daripada Avanza atau Xenia. Karena perbandingannya sebenarnya bukan ke mobil family ini ya,
condong ini adalah mobil angkutan ya, mobil untuk travel, mobil angkutan atau mobil barang. Tapi kondisi situasi ekonomi saat ini menurutku mobil ini merupakan salah satu pilihan yang sangat istimewa. Selain harganya terjangkau, murah, juga dari fungsinya bisa digunakan lebih dari satu fungsi. Untuk jualan sih boleh, untuk dagang, travelan, atau memulai usaha makanan saat ini itu lebih enak ya, karena luas banget. Oke, nanti saya lanjut lagi reviewnya ya.